yang membiayai negara di mereka. Walaupun bukan apa rasanya jadi bagian dari keluarga itu ya? Bahagia kayaknya. Gak susah sih. Nggak ngerasain makan tidak Itu pakai garam. Itu juga gak ada istilah tujuan tuh, Bi. Apa? Lebih pasti Lebih. seumur turunan itu. Lebih. Ya kan mereka bisa beli negara. Benar lagi. Inggris kan punya mereka. Iya. Dan persemakmuran kan, jatuhnya kan bisa kendali kanan kiri. Walaupun kan pangkatnya cuma baron, tapi kan punya mereka yang membiayai negara di mereka. Walaupun bukan dikenal sebagai ratunya, Iya. tapi ratu itu juga gak bisa apa-apa. Itu nggak bisa apa-apa. Tarik duitnya, nangis lah. Kalau ngebayangin gimana ya rasanya kalau jadi keluarga mereka ya, buset nggak khawatir besok makan apa. Justru khawatirnya besok gimana caranya kalau gue nggak bisa dapat itu ya. Nggak mungkin juga, pasti dapat. Nah sebenarnya kan keluarga mereka kayak nih, gua nggak perlu usaha, anak perusahaan kakek gua udah ribuan. Iya benar. Tidak menghasilkan ya. Iya. Kan kayak Nathan itu kan kayak jadinya yang konflik sama Bakri kan jadinya kan kayak cuma iseng aja. Nathan mana? Oh, gue gak ngikutin. Oh, enggak. Oke. Jadi ada ya dari salah satu keluarga itu buka usaha di sini. Oke. Buka usaha. Dulu mereka juga yang 40% kepemilikan bumi PLC. Oke, terus? Iya. Kerjasama sama keluarga di sini kan, udah segala macam ya. Terus itu kan menurut gua kayak iseng-iseng ya. Ngapain gitu ya? Ngapain? Iya benar. Padahal kan mereka juga punya perusahaan ya mereka juga punya tambang minyak apa segala macam yang lebih Exxon. Nggak mungkin mereka nggak punya sahamnya gitu kan, yang tinggal digerakin dan lo buka di sini ya kan. Benar. Iya kan. Ya gimana ya? Iya. Coba deh gua itu tuh kayak gua mau coba ya kan bikin sendiri dari awal dari nol. Itu kan kayak mainan mereka aja. Iya, enggak ya udahlah, biarin aja. Iya. Males gua bangkrut nih. Udah boring. Ya Lapindo ini nih nongol nih ya kan. Waduh, kasih Lapindo nih ya kan. Udahlah biarin aja lah. Udah. Emang dia pernah kerja sama Indo? Pernah, lo cari aja. Ada itu. Keren juga ya, Iya. bisa kenal ya. Iya. Iya. Tapi awal mula mereka tajir itu bayi sejarahnya gimana sih? Bang, Dia usaha pertama adalah perbankan. Berkembang terus dia nanam bank di mana-mana itu. Perbankan buka bank ya segala macam kan banyak yang karena memang pertama salah satu pendiri bank juga kan keluarga mereka kan ngumpulin duit ya kan, terus duit itu kumpul banyak biayain perang. Itu Akhirnya cuan tuh. iya akhirnya kan jadi yang berhutang kan jadi negara. Benar. bukan masyarakat masyarakatnya. lagi. Iya. Dan saat itu banyak sekali orang meninggal. Lo bayangin lo punya uang 5 triliun 500 juta deh, lo meninggal nih sekeluarga amit-amit.
Iya benar. Itu benar-benar gak ketrack lagi Iya, generasinya siapa, iya, kenanya siapa gitu iya. ya. Karena kan yang bisa ngeklaim cuma keluarga inti lo kan, Iya, anak, beneficiary. ya kan, atau ibu. Betul. Kalau keluarga meninggal, kan waktu itu perang kan, Iya, seanak cucunya habis dah habis, dari keturunan itu. habis. Dan perang dunia pertama, kedua, kan seperti itu Iya. model usaha bisnisnya. Ah ini kekayaan gue berarti nih gitu saat Betul, itu. jadi gua, iya. Tapi kalau lo lihat rumah-rumah kosong, ini rumah kosong kan, udah gede banget ya kan, tapi kok gak ada yang nempatin ya kan. Tahu keluarganya udah pada kecelakaan gitu sekeluarga. Ya. Tabung aja jadi punya siapa, ya kan? Jadi milik bank. Nggak ada yang ngeklaim, banknya juga kan diem-diem aja. Iya, orang aset mereka jadinya ya. Iya, Ya juga ya. rumahnya jadi milik negara. Iya juga ya. Iya. Udah mah kalau diklaim juga ribet lagi ke bang ya. Misalkan taruh misalnya ternyata dia sempat berhubungan Iya, kalau di di luar sini itu. suruh bawa kakak, suruh silsilah keluarga, ya kan? Harus ada tuh, ya Jahat kan? banget tuh Sistemnya sejahat itu. Sistemnya sejahat. sebenarnya ya. Gila. Iya juga ya. Berarti sorry itu sih kalau berarti ada beberapa Itu yang merugikan Poin. dari sistem fiat sebetulnya. Fiat money. oh Fiat money itu ya duit yang di bank, yang kertas itu. Itu kelemahan sistem fiat sebetulnya. Cuma kelemahannya sangat dirasakan untuk masyarakat, bukan untuk pemilik bank. iya. Iya kayak dapat durian jatuh aja udah itu. Iya. Iya juga. Itu belum itu ngomongin yang memang secara keluarga benar-benar habis ya. Belum yang nggak bisa lunasin tuh, belum yang nggak ini gitu tuh. Iya sih. Dari situ perang dunia satu pertama kedua tuh dapat tuh tajir ya mereka. Banyak. Perangnya sedunia lagi bukan Dunia. bukan sekedar blok kanan kiri doang. Iya juga ya. Menurut lo ada orang nggak sih? Ada nggak sih orang Indonesia yang punya kecenderungan begitu? Banyak. Yang meniru dan melakukan itu? Banyak. Iya. Masuk yang di pemerintahan. Iya, termasuk bank-bank yang saat ini ada. Sekarang gua kan seorang diri. Gua meninggal. Ya kan? Lu kasih ke siapa gua tanya? Ya gue bisa kasih ke siapa orang bukan gue kasih ke ini bukan haknya, di sini bukan haknya. Iya itu kan. Dah, ya lo tahu nih tabungan gua ada. Ini gua ada, itu gua ada ya kan. Di rekening semua tuh ada tuh rekeningnya ya kan. Nah, Yang bisa klaim siapa? kayaknya harus Kakak gua aja cuma satu, gua doang. pemerintah berarti. Iya itu. Begitu. Sebagai warga negara ya juga sih Lo bayangin ada berapa banyak orang yang seperti itu. yang seperti itu. Apalagi banyak ya orang yang yatim piatu tuh nggak cuma 1-2 orang. Terus kerjanya sudah bagus terus kecelakaan meninggal, belum menikah apa segala macam. Kasih ke siapa? Dalam konteks sebatang kara ya, bukan Iya. sekedar yatim piatu ya. Iya. Iya benar. Itu orang-orang kayak gitu ngapain nabung ya? Susah juga. Waktu hidup kan dia nggak berpikir dia akan mati begitu. Betul. Iya. Seru juga obrolannya. Ih kayak waktu mereka tuh kita ngomong konyol nih. Tapi mereka sebenarnya generasi yang kesini sebenarnya mau kayak gitu gak sih? Mau kayak gitu, kayak gitu yang gimana nih? Kayak tetap memperkaya diri. Tapi mereka nggak mau pun tetap kaya gitu loh, menambah gitu ya. Mereka akan tetap memperkaya diri dengan
dengan keadaan yang sekarang. Tapi secara lifestyle mereka juga kan jauh lebih tinggi. Gue juga melihatnya mereka mungkin tough secara ekonomi. Oke. Tapi ketika ekonomi ini jatuh Berasa secara nasional juga. ya kan, harga tinggi, ya kan. Ketika harga tinggi, mereka masih bisa beli, tapi berapa lama mereka bertahan? Tapi kan balik lagi. Berbeda dengan kita nih, ya kan? Lu punya basicnya nanam pohon, ya kan? Lu tunggu kapan berbuah, terus sebelum ini nunggu ini berbuah, lu juga ngapain gitu. ini lu tanam pohon yang lain, lu tanam pohon yang lain, ya kan? Sehingga panennya itu nggak berbarengan. Ya ini tutup, ini untuk manen ini, Iya. panen ini bergilir lah, muter lah akhirnya jadi. Muter. Tiap tahun tetap ada. Sehingga lu tetap bisa makan setiap hari tanpa lu mengeluarkan uang. Itu kan perbedaannya kan itu jelas. Tapi kan kalau ngomongin Karena- harga naik kan mereka yang ngatur juga. Ketika kita yang punya, kalau kita nih punya kemampuan ya, misalnya lu masih punya tanah nih di Pekalongan, terus bokap bikin kebun, Iya. ya kan, sama peternakan dijalanin, lu kena PHK, ya. Struggle di situ. ya. Lu struggle di situ, ya kan. Mau mereka main harga kan punya lo, kan buat lo makan, kan lo nggak perlu beli apa yang punya Mereka lo. sediain ya. Iya. Bahasanya ya gue hidup dari tangan gue sendiri. Iya. Jadi gue nggak bergantung ke Orang apapun lain. yang lo putusin itu ya. Iya, kayak gitu. Cuma masalahnya adalah posisi saat ini nggak punya, kayak gitu kan. Oke, benar juga. Ya, Tapi kita punya keahlian lain. Apa? Kita masih punya keahlian lain, yaitu bertahan hidup. Kita masih bisa berburu. Mungkin kita bisa berburu, tapi nggak kita itu senatural itu melakukan panjat pohon, lari di sawah apa segala macam. Kita itu senatural itu. Kalau Untuk mereka mungkin hanya sekedar knowledge ya, knowledge. karena mereka nggak pernah turun langsung. Kira-kira sudah keturunan berapa ya? Menurut lu? Perang Dunia Pertama misalnya 19 berapa? Bukan 19 dong, jauh lah. Nggak jauh kayaknya sih. Ya umur manusia kan 80. Cepet lah, bikin cepet, taruhlah 80 cepet. Ya segenerasinya kan paling 7 turunan 700 berarti. 16-17 ya. Keluarga itu ya. Belum ngomongin model yang itunya ya, belum yang katanya ada konspirasi dengan satanis dan lain-lain. Iya. Kan itu juga diri juga tuh. Ya itu kan kelakuan setan dulu sih. Bener. Tamak. Maruk. Greedy. Ya, itulah. Serem. Cuma kalau lo bisa nikah sama keluarga Roset kan nggak mungkin. Karena mereka nikah sama saudara sendiri pasti. Iya, ada kan incest kan. Maksudnya Persepupuan. iya, mainnya memang dari sesama keturunan. Iya. Jadi udah diatur. Lo nanti nikah sama ini, lo nikah sama ini. Tapi gue yakin kok ada pasti beberapa yang Di luar itu. yang di luar itu pasti ada. Iya. Ada, cuma kan nggak pernah dipublish karena memang itu Kan pengaruh ke citra keluarga mereka kan. Iya. Ya mirip-mirip blasteran lah. Iya. Daripada ini mending sama yang ini, nggak apa-apa, masih ada ini, tumpahannya masih ada ini dari yang ini. Kan nanamnya
kadang di mana-mana mereka sih. Planningmu apa? Planning apa? Setelah lu resign dari sini? Gue nyari angka sebanyak-banyaknya serius. Entah gimana. Dari yang bener mau ngidupin konten, dari yang ngejar insentif, dari yang nggak tahu nanti kak istri gue tuh kan gue coba kasih senjata apa di rumah, entah bahan atau nggak tahu, gue kepikiran gitu juga sih. Karena satu sisi gue mikirnya gini loh, dia tuh tipikal kerja kan, kesedihan dia ketika hamil sekarang pun sebenarnya bukan karena kecepatan atau enggak, tapi pada akhirnya dia belum bisa kerja lagi. Itu gue memang menyadari itu. Ya, harusnya gue udah selesai nih, tapi karena ini gue harus nggak bisa kerja lagi, nggak ada proses sih, udah gitu di rumah juga momennya mungkin udah nggak kayak dulu kali ya, nggak lengkap kayak ada nyokap dan lainnya. Gue sih berdoanya bisa ngasih itu sih. Anak pasti ya Bisa-bisanya aku jatuh. pencet tuh. Enggak. Masih roll. Cak. Masih roll. Lucu banget ya. Masih roll. Asik. Gitu sih plan gue aja nggak tahu sebenarnya kan, ya biasa kerjaan baru masih probation dulu 3 bulan ini itu. Dengan lihat kantor yang baru kayaknya itu 70% bisa tercapai lah untuk perubahannya. Terus 2 tahun ke depan lu gimana? Gue udah naik jadi manajer di situ. Entah di divisi yang sama, entah enggak. Tapi gue yakin gue udah grow up di situ. Planning gue memang 6 bulan gue harus bisa dapat kabar baik lah untuk karir gue. Gue juga belajar target lagi tuh sekarang. Nggak tahu kenapa ya, kayak mungkin aja gitu kalau gue di sana terus gue bikin gue target sendiri gitu, kayaknya mungkin deh. Ya bisa, pasti. Mungkin. Ya itu yang bikin gue, jangankan yang ini nih, yang kemarin gue bilang tawaran teman gue pun gue ngerasa gue apalagi ya, itu kan tempat baru gitu. Kalau company-nya sustain, gue yakin tanpa bermaksud untuk menyederhanakan pekerjaan yang gue ambil tuh di teman gue yang kemarin tuh, kayak sebenarnya bisa jadi lebih mudah, cuman coverage-nya kurang aja. Itu lebih dulu yang sekarang, yang lebih dulu yang ini dapatnya. Gimana kalau lo berpikir invert Gimana? invert lo membayangkan gimana caranya lo bangkrut, lo nggak punya uang, nggak punya duit. Ternyata kejadian kayak gitu. Maksudnya apakah gua akan balik ke sini lagi atau enggak gitu? Enggak. Gua cuma pengen tahu, ini melatih daya pikir lo, jadi kayak apa ya, kayak lu buka apa namanya, warung ya. Ternyata nggak laku tuh. Lu kan pengennya pasti maju, lu melihatnya wah warung gua nanti bakal gede, jadi Alfamart, jadi Indomart, terus jadi Hypermart segala macam ya. Ternyata justru nggak laku sama sekali.
Tapi kan dalam untuk bisa berkembang segede hypermart gitu ya, itu lo harus bisa berpikir gimana caranya lo bangkrut. Oh. Tapi belum dapat. Artinya kalau lo tahu resiko terburuknya seperti apa, lo jadi bisa tahu langkah terbaiknya seperti apa gitu maksudnya. Iya, iya. Apa yang harus lo hindari apa segala macam. Oh. Kayak lo di tempat kerja baru, eh, di tempat baru, bahkan nggak semua orang suka sama lo, dan nggak perlu semua orang suka sama lo. Setuju. Ya. Tapi politik Betul, pasti. itu kayak udah di pemilu kemarin itu Jokowi Prabowo segala macam. Nggak tahu ya. Kalau gue kan nggak pandai berpolitik kantor ya dari dulu. Kita nih, gue sih ngerasa kita nggak begitu pandai. Nggak tahu lo ya. Nggak tahu lo berpolitik atau nggak. Kalau gue melihat kondisi kemarin waktu ya bisa dibilang sesi interviewnya lah. Sepertinya gue masih bisa bergerak di middle-nya lah. Kayak gue masih bisa ke kanan, bisa ke kiri. Orang tuh akan melihat gue juga tidak sebagai orang yang harus dijatuhkan. Gue masih bisa main di peran itu. Iya, makanya gue bilang invert. Iya. Invert. Gue berpikirnya invert. Lo berpikir terbalik. Betul. Gue merasa gue masih di middle. Tapi kalau ternyata di mereka melihatnya adalah gue yang adalah salah satu orang yang harus perlu dijatuhkan misalkan, sehingga gue gak bisa lolos probation misalkan, gue mungkin akan terang-terangan juga caranya. Jadi bisa jadi gue akan self-front, nggak akan menahan ketika gue tahu sesuatu yang memang harusnya diketahui oleh banyak orang. Dan kalau ketika gue harus gitu, ya udah gue mungkin bisa struggle dengan cara yang lain juga. Separah-parahnya gue nggak bisa lanjut di situ, plan gue akan coba maksimal apa yang gue lakukan tadi, kayak misalkan konten gue misalkan. Kalau itu nggak berhasil juga, gue akan coba cara lain, misalkan mungkin gue berjualan misalnya. Karena gue sedikit mungkin pernah experience lah jualan kecil-kecilan, bisa jadi gue akan ke situ. Kalau pun nggak laku misalkan nih, saya nggak laku-lakunya, pulang kampung, menghidupkan keluarga gue di kampung dengan cara gue yang gue tahu di kampung seperti apa. Beli ternak deh, apa kayak gitu ya? Iya, karena satu-satunya ya, walaupun gue nggak berharap, tapi karena ini sudah disonding sama keluarga gue, memang ada sedikit lah yang memang jadi haknya gue akan maksimalkan di situ. Ya, selebihnya udahlah, itu kan udah bener-bener mentok tuh. Iya. Itu masih lah ada ini. Iya. Karena ya gue pikir keluarga gue di sini juga nggak punya rumah yang fix gitu ya kan. Ya lo tahu kita kan kontrak ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan juga kita mempertahankan satu tempat yang kita tuh sejujurnya nggak pernah punya gitu. Iya, benar. Soalnya itu udah rumah di sini sendiri, aku pasti akan bisa. Udah berapa tahun sih di sini? Tahun. Ada 20 tahun. Kalau ngomong dari bini lo kecil ada itu? Enggak. Kalau di rumah yang sekarang enggak. Kayaknya tuh di rumah itu tuh dia SMP deh. SMP tuh berarti itu belasan ya? 11 ya? Hampir lunas. Iya, cuma kan rumah itu memang nggak dijual. Dulu kan sebenarnya mau, terus sebenarnya ya bangunan di Jakarta kan rata-rata satu rumah dibagi dua, dikontrakin, tapi yang punya 2 orang gitu lah. Itu jadi agak ribet lah prosesnya dulu. Gitu. Itu sebangkrut-bangkrutnya gue akan tinggal di Pekalongan dengan keluarga gue di situ, menikmati apapun yang bisa dinikmati di sana. Gue juga begitu. Iya. Gue akan pulang kampung. Mana kampung lu? Mana kampung lu? Pulang kampung gue ke Jawa Tengah. Nggak tahu yang gimana segala macam. Yang jelas, gue akan menjauhi ikut Jakarta sih. Iya. Pusing banget.
Tapi kayaknya Tapi gitu fake, memang fake. Jadi overthinking itu jadi kayak lo nggak cuma mikir gimana lo caranya maju gitu. Iya. Tapi Cara bertahan ya. iya. Wah, gua kalau kayak gini gua bisa jatuh nih. Wah, gua kalau kayak gini bisa mati nih. Walaupun di sini itu nggak berlaku. Iya, gitu lah. Mungkin karena gue perantau kali ya. Jadi jadi gue masih bisa berpikir ke situ ya. Beda kayak orang-orang yang udah nggak bener-bener bukan perantau, tapi bener-bener nggak punya rumah. Dia lahir di sini, keluarga di Jawa udah nggak ada, misalkan di Sumatera udah nggak ada, di daerah udah nggak ada. Nah itu, untung gue masih punya rumah, untung gue masih punya saudara. Itu. Tuh. Dan istilahnya yang bisa kita syukuri lah. Tapi gue tuh nggak siap patah hati sama Jakarta tau. Karena gue selalu menggantungkan mimpi gue dari Jakarta. Jadi nggak tahu kenapa ya, karena momennya tuh gue SD diajak liburan sekeluarga ke Jakarta, dan gue mulai merasakan bahwa di Jakarta itu semenarik itu, karena kan anak kecil ya biasa ke tempat yang baru, banyak hal yang gue gak pernah lihat di kampung. Misalkan sesimpel lihat bajai kuning aja gue seru banget tuh naik Bajai oranye, bajai kuning. bajuri kan, itu menurut gue sayang sebenarnya warna itu hilang tuh. Kenapa nggak tetap warna itu tapi tanpa knalpot yang berisik misalnya, walaupun tetap nggak akan jam sama ya, sayang banget itu warna itu tuh. Itu terus gue selalu berharap kapan yang bisa ke Jakarta. Sampai ada momen ke Jakarta gue pasti ada kok. Sampai mau. Gara-gara lo ngomongin bajai, gue mikir sebetulnya kan motor ini bisa ya jalan dengan gas. Sekarang kan bajai pakai gas. Iya. Dulu kan pakai premium kan. Betul. Pertalite juga. Itu mesin Vespa lah. Kenapa yang sekarang nggak bisa? Apanya? Nggak bisa apa? Ya nggak ada yang dijual itu motor gas. Oh. Honda Beat pakai gas. Kepentingan pemerintah lah ujung-ujungnya. Ya lah. Wah. Kepentingan orang-orang brengsek ya. Iya, pemerintah lagi, orang-orang yang cuma kepentingan. Bang, 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 bang.